كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita telah memasuki tanggal 14 Jumadil Akhirah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 7 Januari 2023 Masehi. Melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami'. Kitabul Jami' yang disusun oleh seorang ulama. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki hadis yang ketiga dalam bab kebaikan dan silaturahmi. Hadis tersebut berbunyi Wani Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang berasal dari kabilah Sakif, dari suku Sakif di daerah Taif, sekitar 80 km dari kota Mekah. Dan Taif adalah sebuah dataran tinggi di Arab Saudi yang bersuhu sejuk dingin. Dan ibu kotanya kerajaan Saudi Arabia, Taif lebih dahulu menjadi ibu kota sebelum dipindahkan ke Riyadh. Dan sebelum memeluk agama Islam, sebelum cahaya Islam memenuhi relung hati dari sahabat yang mulia ini, beliau adalah dahulunya seorang perampok, dan akhirnya alhamdulillah cahaya Islam menyapa jiwanya, dan akhirnya dia hijrah pindah ke Madinah. Pada waktu itu terjadi peristiwa setelah peristiwa perang Khandaq, perang Al-Ahzab, perang parit ketika itu, yang sekutu-sekutu baik itu dari Quraisy, orang kafir, dan orang-orang Yahud, orang-orang munafik ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menjadi gubernur. Begitu juga di kekhalifahan sampai ke Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau tetap diberi kesempatan untuk menjadi khalifah di Basrah dan di Kufah. Dan beliau wafat tahun 50 Hijriah di Kufah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, yaitu membunuh, mengubur hidup-hidup, membunuh anak perempuan. Wa man'an wahat, yang menahan dan yang meminta. Wa karihal lakum qila wa qal, dan membenci atasmu qila wa qal, yakni menukilkan perkataan yang tidak ada sumbernya, qila wa qal. Wa kasratus su'al, dan banyak alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan juga oleh Imam Muslim, Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Semoga Allah
merahmati mereka berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa poin yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah di antara bentuk yang di antara larangan-larangan dalam agama kita. Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu durhaka kepada ibu. Disebutkan di ibu di sini karena ibu adalah kondisinya lemah. Adapun ayah, bapak, dia seorang yang kuat berwibawa, dan melawan durhaka kepada ibu lebih cenderung daripada durhaka kepada bapak, kepada ayah. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun tentang kita berbakti kepada orang tua, banyak nas-nas yang menjelaskan, sebagaimana sebelumnya kita telah jelaskan beberapa ayat di pertemuan di hadis yang pertama, keutamaan birrul walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah manusia yang aku berhak berbuat baik kepadanya yang pertama kali? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, tsumman, kemudian siapa lagi? Ummuk. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ummuk. Kemudian ditanyakan lagi yang ketiganya, tsumman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Dan yang keempat, tsumman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tsumma abuk, kemudian bapakmu. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kenapa ibu mendapatkan 3 kali dibandingkan bapak. Bapak atau ayah rata-rata mereka cuma menafkahi dari segi harta, maisah, penghasilan. Adapun ibu dijelaskan bahwa ibu itu pertama kali mengandung anak, mengandung, hamil. Yang kedua, susah dia ketika melahirkan. Dan yang ketiga, ketika menyapihnya atau menyusuinya. Dan kita saksikan bagaimana bagi yang sudah mempunyai anak atau cucu, memperhatikan bagaimana seorang ibu bahkan sampai berat pun tidurnya, matanya mengantuk, tetap memberikan asupan kepada bayinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14, bahwasanya hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, bahwa ibu itu telah mengandung di atas payah, di atas kesusahan di atas lagi, bersangatan kesusahannya, dan tidak pernah dirasakan oleh kita laki-laki. Bayangkan hamil itu, apalagi sudah mendekati masa bersalin. Coba kita bapak-bapak pergi ambil semangka, masukkan dalam perutnya, coba berjalan, tidak nyaman rasanya. Dan itulah bagaimana ibu kita, ibu-ibu mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita lihat bagaimana potret orang-orang soleh terdahulu berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Yang pertama adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib rahimallahu taala. Jadi cucu cicit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika beliau makan dengan ibunya, maka dia membiarkan ibunya makan. Lalu ditanyakan, kenapa engkau tidak barengan bersamaan menyuap makanan dengan ibumu? Saya khawatir, katanya. Dijawab oleh beliau, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, bahwasanya aku khawatir, malu, dan termasuk ini sesuatu durhaka kepada ibunya, penilaiannya ketika dia mengambil makanan apa yang disukai oleh ibunya. Itu makanya dia membiarkan ibunya makan terdahulu, baru setelah itu dia memakannya.
Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, seorang ulama yang semua orang ketika itu di zamannya, di daerahnya bertanya, meminta fatwa kepadanya. Adapun ibunya tidak percaya dengannya, ibunya tidak mau bertanya masalah agama dengannya. Sementara orang-orang, bahkan ibunya tempat bertanya pun bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Lalu untuk menyenangkan hati ibunya, Imam Abu Hanifah menggandeng ibunya untuk bertanya kepada ulama yang dituju, orang yang diminta fatwa tersebut. Dengan malu-malu, kenapa tidak dijawab? Ibuku menginginkan kamu yang menjawabnya. Begitulah bagaimana potret seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kemudian Muhammad bin Munkadir rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, dia pernah mengatakan bahwasanya aku memijit kaki ibuku semalaman lebih aku sukai daripada aku sholat malam. Karena berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Adapun sholat sunat, sholat malam hukumnya sunat. Begitulah bagaimana fakihnya mereka terdahulu, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Kemudian Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, disebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah ini wa wa'dal banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu apabila ditanyakan kenapa bayi-bayi perempuan itu dikuburkan hidup-hidup, maka ditanyakan karena alasan apa mereka dibunuh, dengan alasan apa dosa mereka bayi. Dan begitulah orang-orang sebagian kabilah di masa jahiliyah, sebagian bukan seluruhnya, mereka aib menerima dianugerahi anak perempuan. Mereka merupakan aib bagi mereka dianugerahi dengan anak perempuan, sampai merah padam muka mereka, sampai hitam muka mereka saking malunya, karena mereka beranggapan anak perempuan ini tidak bisa dibawa perang dan menyusahkan. Sementara agama kita, agama Islam adalah agama yang mengangkat martabat kaum wanita, mengangkat derajat kaum wanita. Agama ini diturunkan rahmatan lil alamin. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana ada seseorang yang memilih 3 orang anak, lalu dia mengayominya, lalu dia memberinya nafkah, lalu dia menyayanginya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Lalu ditanyakan lagi, bagaimana kalau 2 Nabi SAW? Sama juga. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya seandainya dia menanyakan lagi bagaimana dengan 1 orang perempuan, tentu Nabi SAW juga menjawabnya juga 1 orang anak perempuan. Dan Nabi SAW mengatakan bagi orang yang merawat anak perempuannya di surga kahaten, seperti 2 jari telengah dan jari tunjuk ini. Alangkah dekatnya kedudukan mereka di akhirat kelak di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh kesabaran, butuh menjaganya. Dan apabila sekarang kita saksikan anak-anak perempuan, alangkah mudahnya mereka dibawa oleh teman laki-lakinya. Ini bagaimana seorang bapak, seorang orang tua nanti bagaimana mereka mempertanggungjawabkan, dan kita khawatirkan tentang bagaimana mereka menjaga kehormatan mereka, kesucian mereka. Seandainya sudah cukup umurnya, nikahkan saja, dan itu lebih baik bagi anak-anak kita. Dan adapun yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu waman an wahat, yaitu orang yang menahan dan suka meminta. Maksudnya menahan kewajibannya seperti zakat, atau sebagai orang yang menahan keperluan keluarganya, lalu menahan orang, bagi orang yang berhutang, menahan hutangnya untuk membayarnya. Dan fenomena yang kita saksikan, apalagi di media, banyak kita saksikan berliburan, berfoto-foto, bermewah-mewahan tempat liburannya, kan, tetapi hutangnya tidak dibayar. Dan ini adalah sesuatu bagaimana kita harus menyikapi tentang masalah hutang. Terutama para pedagang, harus diperhatikan pedagang ini. Yang didahulukan adalah membayar hutangnya, baru setelah itu dia
membeli kebutuhannya yang lainnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun yang menahan, yang meminta, yaitu ketika dia haknya dia bergegas memintanya, adapun kewajibannya dia menahannya. Yang keempat, qila wa qal, yaitu menukilkan ucapan-ucapan yang tidak ada sumbernya, berita-berita apalagi di media, tidak cek dulu, tidak tabayun dulu, di copy paste langsung dikirim. Apakah itu benar? Apakah itu sahih? Ini tidak diabaikan di zaman kita sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafa bil mar'i kadiban ayuhditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta yang dia mengatakan apa yang didengarnya. Adapun yang kelima, yaitu kasratus soal, banyak bertanya, yaitu bertanya yang tidak ada manfaatnya. Seperti bertanya bagaimana hukum memakan daging dinosaurus, kemana arah kiblatnya kalau kita pergi ke bulan, apakah sah kita berwudu dengan air mawar, dan segala macamnya. Tidak ada manfaatnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Adapun pertanyaan yang bermanfaat, maka itu dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Dan adapun yang kelima adalah waidatul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, boros, membeli yang tidak dibutuhkan, mengumpulkan koleksi yang tidak bermanfaat, maka ini termasuk menghambur-hamburkan harta. Adapun yang disyariatkan bagi kita yaitu menunaikan zakat, berinfak sedekah, dan menyantuni yang lain-lainnya. Itulah 6 poin yang disebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah. Semoga apa yang telah kita bahas kita bisa menghindarinya, karena ini adalah termasuk dosa, apalagi yang terutama bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Maka hendaklah dia memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya, dan apabila telah tiada maka senantiasa mendoakannya dan menafkahi kerabat-kerabat yang lain, bibi, sepupu dari ibu dan sepupu dari ayah, maka tetap disantuni kerabat-kerabat kita tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.